Dalam serial politik dramatis ini, Purbaya yang awalnya hanya menjadi saksi di Senayan mendadak terperangah oleh ide berani Gibran untuk menyelamatkan kebocoran 200 triliun rupiah Pertamina. Data dan bukti yang dibawa Ahok memperkuatnya, membuat Puan Maharani dan anggota DPR lain terpojok. Namun perlawanan keras muncul dari Deddy Mulyadi dan kubu lama yang merasa kepentingannya terancam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel ini, tempat kita membedah kisah dramatis di balik panggung politik Indonesia yang jarang terlihat publik. Di episode kali ini kita akan membahas pertempuran ide berani yang mengguncang Senayan, bagaimana Gibran membawa data penyelamatan 200 triliun rupiah, Ahok mengungkap bukti lama, Purbaya terkejut, Deddy Mulyadi maju keras, hingga Puan Maharani memimpin sidang paling panas dalam sejarah DPR. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update cerita berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan konten yang mendalam dan berkualitas. Semoga tayangan ini membawa manfaat, membuka wawasan, dan menumbuhkan keberanian untuk peduli pada nasib bangsa kita. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan hati yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, mari kita mulai menyingkap cerita dramatis ini. Suasana ruang sidang DPR pagi itu jauh dari kata tenang. Lampu-lampu putih yang biasanya terasa hambar kini seolah menjadi sorot panggung sebuah drama politik besar. Kursi-kursi anggota dewan penuh oleh wajah-wajah serius, bisik-bisik tajam terdengar di sudut-sudut ruangan. Di layar raksasa terpampang angka merah menyala, kerugian Pertamina 200 rupiah triliun. Purbaya duduk di kursinya, tubuh tegap namun pandangannya gelisah. Di tangannya, setumpuk berkas laporan kerugian Pertamina ia genggam erat seperti senjata. Ia tak menyangka sidang kali ini akan segaduh ini. Sorot kamera media sudah diarahkan padanya, seolah menunggu reaksinya. Ketua DPR Puan Maharani membuka sidang dengan suara yang agak bergetar. Palu diketuk 3 kali, tapi bunyinya tak menenangkan. Justru seperti genderang perang, para anggota DPR yang biasanya santai kini duduk tegap, menunggu bocoran ide baru yang katanya bakal disampaikan Gibran. Di luar gedung, ratusan wartawan menjejali tangga. Poster-poster bertuliskan, "Stop impor BBM," dan "Selamatkan 200 triliun," berkibar di udara panas Jakarta. Suara klakson dan teriakan massa menambah tensi yang sudah mendidih di dalam ruangan. Semua mata tertuju ke satu arah, panggung tempat Gibran akan berbicara. Purbaya merasakan dadanya berdegup keras. Di kepalanya berputar kata-kata lama Ahok yang pernah ia anggap berlebihan, impor BBM itu jalan menuju kebangkrutan. Kini data kerugian yang terpampang di layar seolah menjadi pembuktian nyata kata-kata itu. Ia menelan ludah, merasa sesuatu besar akan terjadi. Seorang staf muda berjas abu-abu mendekat, berbisik ke telinga Purbaya, "Pak, Gibran sudah siap dengan presentasinya." Purbaya hanya mengangguk, namun tatapannya kosong ke arah podium. Nama Gibran bergema di ruangan itu, seperti palu yang memukul gong tanda dimulainya babak baru. Di sisi lain ruangan, Ahok duduk bersandar tenang, wajahnya datar namun matanya tajam menatap layar data. Dia tidak banyak bicara, tapi gestur tangannya yang memegang map tebal sudah cukup memberi sinyal, ini bukan sekadar sidang biasa. Ini adalah panggung pembuktian dirinya. Puan mencoba tersenyum untuk meredakan ketegangan, namun senyum itu tak berhasil. Mikrofon di depannya bergetar ketika ia berkata, "Sidang hari ini kita mulai." Suaranya tenggelam oleh suara kursi-kursi yang bergeser, para anggota bersiap menyimak. Seolah Senayan berubah menjadi arena duel kata-kata. Purbaya menutup matanya sejenak, menarik napas dalam. Ia tahu, angka 200 triliun yang tertera di layar itu bukan sekadar data, itu adalah bom waktu politik. Dan sebentar lagi, di podium itu, seorang anak muda bernama Gibran akan menyalakan sumbu yang bisa mengubah arah sejarah Pertamina, dan mungkin, arah politik negeri ini. Ruang sidang yang sejak pagi mendidih tiba-tiba hening ketika sosok muda itu melangkah masuk. Gibran datang bukan seperti tamu undangan biasa, ia datang seperti seseorang yang membawa kabar besar. Jasnya sederhana namun potongan tegas, wajahnya tanpa ekspresi namun sorot matanya tajam, langkahnya pelan namun bergetar menguasai ruangan. Kamera-kamera televisi berdesing mengikutinya,
kilatan lampu blitz meledak seperti kembang api. Semua orang tahu inilah momen yang ditunggu-tunggu sejak palu sidang pertama diketuk Puan Maharani. Purbaya yang sedari tadi duduk dengan tubuh tegap merasa tenggorokannya kering, ia belum pernah melihat ruangan DPR setegang ini sejak karir politiknya dimulai. Di tangannya, berkas yang tadi ia genggam erat terasa semakin berat. Sementara itu Ahok yang duduk di belakang podium menatap Gibran seperti seorang guru menatap murid yang siap ujian akhir. Tanpa basa-basi Gibran menyalakan layar presentasi di hadapannya, grafik dan angka menyala seperti kilatan petir. Kita bisa selamatkan 200 triliun rupiah Pertamina jika kita hentikan pola impor BBM seperti sekarang, suaranya tenang namun tajam, memotong udara seperti pisau. Beberapa anggota DPR langsung saling pandang, ada yang berbisik, ada yang mencatat dengan panik. Puan Maharani yang sedari tadi mencoba menahan ketegangan kini terdiam, tangannya menggenggam palu erat. Nama, Gibran, yang beberapa bulan lalu hanya jadi bahan obrolan santai kini berubah menjadi simbol pergeseran kekuatan politik. Di bangku pers, wartawan mengetik cepat headline mereka, ide Gibran menggetarkan DPR. Purbaya yang masih menatap layar tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, data-data itu persis seperti yang pernah diingatkannya Ahok bertahun lalu. Ruangan itu tak lagi sekadar tempat sidang, melainkan medan perang ide antara generasi lama dan generasi baru. Seiring suara tepuk tangan yang tertahan di ruangan, bayangan seorang pria yang dulu terkenal dengan ucapan-ucapan tajamnya perlahan muncul di benak semua orang. Ahok, yang selama ini duduk diam di kursinya, tiba-tiba menjadi pusat perhatian ketika kamera menyorotnya. Tatapan matanya yang tajam, wajahnya yang tegar, dan map tebal di tangannya terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Purbaya menoleh perlahan. Ia melihat Ahok, sosok yang pernah ia anggap hanya pengkritik vokal tanpa bukti nyata. Kini, di tengah paparan Gibran, kata-kata Ahok yang dulu ia dengar samar-samar seperti gema keras di kepalanya, impor BBM itu jalan kebangkrutan. Di layar besar, grafik tambahan muncul. Data pembelian minyak dan kebocoran anggaran disandingkan dengan peringatan Ahok bertahun lalu. Gambar-gambar arsip video ucapan Ahok muncul seperti montase film dokumenter, wajahnya muda, suara tegasnya menggema di ruang sidang. Purbaya merasa tengkuknya dingin. Ia tahu semua orang di ruangan itu sedang mengingat hal yang sama, Ahok pernah berkata hal ini, tapi saat itu diabaikan. Dan kini, dengan presentasi Gibran, semua seolah menjadi bukti yang tak terbantahkan. Di sisi lain ruangan, anggota DPR senior berusaha menyela. Ini hanya kebetulan data, teriak salah satu dari mereka. Namun Ahok hanya tersenyum kecil, mengangkat mapnya tinggi-tinggi seolah berkata, saya punya bukti. Puan Maharani terlihat semakin tegang. Ia menatap ke arah Ahok, lalu ke arah Gibran, kemudian ke arah Purbaya. Ada sesuatu yang berputar di kepalanya, kombinasi antara politik, data, dan tekanan publik. Palu sidang di tangannya, kini terasa seperti beban yang bisa jatuh kapan saja. Gibran melanjutkan paparan dengan nada datar namun mematikan, kita tidak perlu mengulang kesalahan masa lalu. Bapak Ahok sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari, dan ini saatnya kita bertindak. Kalimat itu meledak seperti granat di ruangan DPR, menciptakan riuh rendah, bisik-bisik, bahkan teriakan spontan. Wartawan di bangku pers menunduk, mengetik headline dengan tangan gemetar, Ahok terbukti benar, Gibran jadi juru bicara generasi baru. Foto Ahok yang mengangkat map dan Gibran yang menunjuk grafik jadi bidikan utama. Purbaya yang duduk terdiam kini menjadi simbol kebisuan generasi lama yang mulai goyah. Ruang sidang itu kini terasa lebih sempit, udara menekan dada semua orang. Purbaya tahu ia berada di titik balik. Ahok bukan lagi sekadar bayangan masa lalu, ia adalah bukti hidup. Dan di depan sana, Gibran sedang mengubah kata-kata lama itu menjadi senjata yang akan menentukan arah sejarah energi Indonesia. Ruang sidang DPR yang sejak tadi penuh bisik-bisik akhirnya pecah oleh suara lantang seorang anggota senior yang berdiri sambil menunjuk layar. Ide ini berbahaya, terlalu idealis, serunya dengan wajah memerah. Suaranya seperti ledakan yang memantul ke setiap sudut ruangan. Purbaya hanya menatap, dadanya berdegup kencang. Gibran masih berdiri di depan podium, tubuhnya tegap, tangan kirinya menyentuh mikrofon, matanya menyapu barisan lawan-lawannya satu persatu. Ahok yang duduk di kursinya perlahan mengangkat kepala, pandangan tajamnya mengiris udara.
Kalian tidak bisa terus mengabaikan data, katanya datar, namun nadanya mengandung ancaman dingin. Tepuk tangan kecil terdengar di belakang ruangan. Puan Maharani mencoba menenangkan suasana, suaranya lirih namun mikrofon bergetar, "Bapak-bapak, mari kita tenang," tapi sebelum ia selesai, Deddy Mulyadi maju keras dari barisan tengah, wajahnya menegang seperti baja. "Jangan sembarangan bawa nama Pertamina dan uang negara. Jangan bawa mimpi ke ruang ini." Suaranya membelah udara lebih keras daripada yang lain. Kamera-kamera televisi berdesing, wartawan menulis cepat, judul-judul sensasional sudah muncul di layar ponsel, DPR meledak, Deddy Mulyadi lawan Gibran. Gibran menarik napas, lalu berkata pelan namun tegas, "Ini bukan mimpi. Ini data. Ini cara menyelamatkan bangsa dari kerugian 200 triliun. Kata-katanya seperti palu yang menghantam meja. Ruangan itu tiba-tiba hening sejenak, hening yang lebih menakutkan daripada teriakan. Mata Purbaya berkilat, ia sadar inilah benturan pertama yang sesungguhnya, generasi lama mempertahankan kebiasaan lama, generasi baru mencoba membuka jalan baru. Ahok menggeser mapnya ke depan, seperti hendak melepaskan bukti pamungkas. Puan Maharani menggenggam palu lebih erat, tahu ia sedang duduk di tengah badai yang bisa menentukan sejarah. Di luar, suara massa yang berteriak semakin keras, menandakan apa yang terjadi di ruangan itu bukan sekadar sidang, ini adalah pertempuran ide yang akan menentukan nasib energi negeri ini. Seluruh ruang sidang seolah berhenti bernapas ketika layar besar di belakang Gibran berubah warna menjadi merah menyala, menampilkan grafik menjulang dengan tulisan tebal potensi penyelamatan 200 triliun rupiah. Angka itu seperti meteor jatuh ke tengah ruangan, menghancurkan segala perdebatan. Purbaya yang sedari tadi berusaha tenang mendadak merasa jantungnya melompat, tangannya gemetar tanpa ia sadari. Ahok menatap angka itu dengan tatapan seorang prajurit yang akhirnya melihat kemenangan setelah bertahun-tahun memperingatkan, bibirnya sedikit tersenyum namun matanya tetap tajam. Gibran berdiri tegak di podium, suaranya pelan tapi setiap kata menancap di kepala anggota DPR, ini bukan angka khayalan. Ini kebocoran yang kita alami bertahun-tahun. Ini kesempatan kita, memperbaiki negeri ini. Deddy Mulyadi yang tadinya lantang kini terdiam, wajahnya kaku, hanya jemarinya mengetuk meja tak sabar. Puan Maharani menghela napas berat, menunduk sejenak sebelum kembali menatap layar, ia tahu angka itu bukan sekadar data presentasi tapi juga palu godam yang menghantam posisinya. Kamera-kamera televisi menyorot wajah-wajah tegang itu, headline langsung muncul di layar ponsel wartawan, Gibran tampilkan bukti penyelamatan 200 rupiah triliun, DPR kaget. Di luar gedung, massa yang tadinya hanya berteriak kini mulai menyanyikan yel-yel, selamatkan 200 triliun. Selamatkan energi negeri. Purbaya memejamkan mata sesaat, napasnya berat, ia sadar inilah titik di mana segala sesuatu berubah, ide yang tadi dianggap anak muda kini menjadi bom data yang memporak-porandakan keangkuhan generasi lama. Ruang sidang terasa semakin sempit, udara panas bercampur dengan ketegangan yang memuncak, dan di tengah semua itu Gibran tetap berdiri, sosok yang baru saja mengguncang Senayan dengan angka yang tak bisa diabaikan. Begitu palu sidang diketuk tanda skorsing, riuh rendah ruangan berubah menjadi bisik-bisik penuh intrik. Gibran menuruni podium dengan wajah tetap datar, sementara kamera masih memburunya seperti kawanan lebah lapar. Purbaya, dengan langkah cepat, keluar melalui pintu samping menuju lorong belakang yang remang, napasnya terasa berat. Di lorong itu bau kopi dan kertas lembab bercampur, suara langkah sepatu bergema seperti dentuman genderang. Tak lama Gibran muncul, ditemani dua staf muda yang membawa map berisi data, dan Ahok menyusul dengan ekspresi seorang panglima perang yang baru saja memenangkan pertempuran kecil. Mereka bertiga berdiri di sebuah ruangan sempit berlampu kuning, jauh dari sorot kamera, hanya ada meja kayu tua dan kursi-kursi berdebu. Purbaya membuka pembicaraan dengan suara parau, angka itu, 200 triliun, kau serius bisa selamatkan? Gibran menatapnya lurus, wajahnya dingin, kalau sistem yang sekarang diubah total, kita bisa. Tapi kita butuh keberanian, Pak. Ahok menepuk bahu Purbaya pelan, memberikan map tebal yang penuh dokumen pembuktian, ini semua data resmi, bukan sekadar retorika. Aku sudah teriak bertahun-tahun, baru sekarang ada yang berani memegangnya. Purbaya membuka map itu, matanya membesar melihat bukti-bukti yang selama ini hanya ia dengar samar.
Di luar ruangan kecil itu suara-suara anggota DPR yang berselisih makin keras, seperti ombak menghantam karang. Puan Maharani lewat di lorong, sekilas melirik ke arah ruangan tempat mereka berdiri, wajahnya datar tapi matanya penuh kalkulasi. Saat pintu tertutup kembali, ketiganya berdiri seperti sekutu yang baru saja menemukan jalan perang yang sama, menyadari bahwa apa yang mereka rencanakan di ruang sempit ini bisa jadi awal runtuhnya kebiasaan lama di Senayan. Sidang kembali dibuka dan suasana yang tadinya hanya panas kini berubah seperti kobaran api. Begitu Puan Maharani mengetuk palu, Deddy Mulyadi berdiri dari kursinya dengan gerakan keras, wajahnya merah, urat lehernya menegang, tangannya menggebrak meja hingga mikrofon bergetar. "Ini semua hanya ilusi, jangan bawa mimpi ke DPR," teriaknya, suaranya menggelegar seperti guntur memecah ruangan. Wartawan langsung menyorotnya, kilatan blitz seperti petir. Judul berita sudah diketik cepat di ponsel mereka, Deddy Mulyadi menerjang Gibran. Gibran yang masih berdiri di podium hanya menatap, matanya tajam namun tidak goyah, tangannya memegang map data seperti seorang prajurit menggenggam pedang. Ahok menyandarkan punggungnya di kursi, bibirnya menyunggingkan senyum tipis, lalu berkata pelan tapi terdengar jelas lewat mikrofon, "Data tidak bisa dibantah," dengan teriakan. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menusuk jantung perdebatan. Purbaya yang duduk tak jauh dari Deddy Mulyadi merasa dadanya ikut bergetar, ia tahu ini bukan lagi sekadar debat teknis melainkan duel gengsi politik di depan mata publik. Puan Maharani mencoba memotong, "Bapak-bapak, kita," tetapi suara teriak-teriak anggota lain menenggelamkannya. Di luar gedung, massa pendukung kedua kubu semakin keras bersorak, yel-yel bertabrakan, menciptakan gema yang masuk ke dalam ruang sidang lewat kaca jendela tinggi. Gibran akhirnya mengangkat suaranya, tenang namun menghantam, "Ini bukan mimpi. Ini data. Ini cara menyelamatkan bangsa dari kebocoran 200 triliun. Kata-kata itu memantul ke setiap sudut ruangan, membuat semua orang terdiam sesaat, bahkan Deddy Mulyadi kehilangan kata-kata beberapa detik sebelum kembali memukul meja. Ahok membuka mapnya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi, mengangkatnya tinggi-tinggi agar kamera menangkap setiap detailnya. Di kursinya, Purbaya merasa seperti sedang menyaksikan pertarungan dua gelombang besar, gelombang lama yang enggan tenggelam dan gelombang baru yang berusaha mendobrak pantai kekuasaan. Ruang sidang berubah menjadi arena yang lebih mirip panggung teater raksasa, setiap tatapan, gerakan, dan kata menjadi simbol pertarungan masa depan energi negeri ini. Ruangan yang sejak tadi seperti arena gladiator mendadak hening ketika Gibran melangkah maju satu langkah dari podium. Sorot lampu putih yang biasanya terasa hambar kini berubah seperti spotlight panggung, memantulkan bayangan tinggi di dinding-dinding kayu DPR. Ia menatap sekeliling, ke arah Puan Maharani yang wajahnya tegang, ke arah Deddy Mulyadi yang masih memegang meja, dan ke arah Purbaya yang diam namun matanya bergetar. Suaranya keluar tenang tapi bergetar kuat, "Bapak dan Ibu yang terhormat, kita tidak sedang membahas wacana. Kita sedang membahas masa depan energi negeri ini." Kalimat itu membuat anggota DPR yang tadinya berbisik langsung berhenti menoleh, seolah ada magnet yang memaksa pandangan mereka kembali ke podium. Ahok yang duduk di belakang hanya mengangguk pelan, wajahnya seperti guru yang akhirnya melihat muridnya berani berdiri sendiri. Gibran membuka slide terakhirnya, grafik-grafik berwarna biru dan hijau yang menunjukkan bagaimana programnya akan menghentikan kebocoran anggaran, membuat impor BBM berkurang, dan menyelamatkan 200 triliun rupiah dalam waktu beberapa tahun. Angka-angka itu seperti gelombang yang menghantam dinding skeptisisme, memecahnya jadi serpihan. Ini bukan sekadar angka, ini nafas rakyat, ini uang negara yang selama ini bocor ke laut lepas, suaranya makin dalam, setiap kata seperti palu yang menghantam meja kayu. Deddy Mulyadi yang tadinya mendesis kini terdiam, tangannya perlahan turun, wajahnya sulit dibaca. Puan Maharani menggenggam palu lebih erat, tatapannya berpindah dari Gibran ke layar, lalu ke arah Purbaya. Wartawan mengetik cepat, kilatan blitz menyala-nyala, tagar-tagar ide Gibran langsung menanjak di layar ponsel mereka. Di luar gedung suara massa berubah menjadi sorak-sorai, "Gibran! Gibran!" Seperti gemuruh ombak yang menyapu pantai Senayan. Purbaya menelan ludah, dadanya penuh gejolak, ia menyadari anak muda di depannya itu bukan lagi sekadar pembawa gagasan, tetapi pemimpin yang sedang menulis sejarahnya sendiri di tengah panggung DPR.
Ruang sidang itu kini bukan lagi hanya forum formal, ia berubah menjadi altar tempat lahirnya era baru politik dan pengelolaan energi Indonesia. Usai pemaparan Gibran yang mengguncang ruang sidang utama, rapat mendadak dipindahkan ke ruang komisi yang lebih kecil tapi terasa jauh lebih panas. Meja panjang kayu jati penuh map, botol air mineral, dan kertas bertebaran seperti sisa pertempuran. Lampu neon berpendar dingin di langit-langit, bayangannya jatuh di wajah-wajah tegang anggota yang kini duduk lebih dekat satu sama lain, jarak hanya sejengkal, membuat setiap napas terdengar. Deddy Mulyadi duduk di ujung meja, matanya menyala, tetapi kali ini bukan marah yang terlihat, melainkan perhitungan politik yang rumit. Di seberangnya, Gibran tetap tegap dengan map data yang kini sudah terbuka penuh, lembar demi lembar menunjukkan rencana pembenahan sistem impor BBM. Purbaya duduk di antara mereka, kedua tangannya saling menggenggam, seolah menahan gempa di dadanya sendiri. Ia sadar momen ini lebih menentukan dibanding teriakan di sidang pleno. Ahok berdiri di sudut ruangan, tangannya menyilang, bibirnya terkatup tapi matanya tajam mengamati setiap gerak lawan dan kawan. Puan Maharani yang memimpin jalannya rapat tampak menatap mereka satu persatu, wajahnya seperti batu marmer, dingin tanpa ekspresi, tetapi jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja seperti kode yang hanya ia sendiri yang tahu. Suara-suara lirih muncul dari sudut lain, anggota-anggota komisi mulai menyodorkan catatan kecil, bertukar pandang, sebagian mengangguk, sebagian menggeleng, tarik-menarik kepentingan mulai terlihat jelas seperti benang kusut yang disibak perlahan. Gibran membuka suara dengan nada yang lebih rendah, nyaris berbisik tapi menusuk, kita tidak punya waktu lagi, kalau kita tunda, kebocoran akan makin besar. Ini kesempatan terakhir kita. Deddy Mulyadi menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, kalau kita ubah sistem, ada yang kehilangan sumbernya. Apa kau siap menanggung? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap pekat. Di luar jendela, langit Jakarta sore itu mendung, kilat menyambar jauh di horizon, seolah alam ikut menunggu jawaban. Purbaya memandang Gibran, lalu Puan, lalu Ahok, dan hatinya bergetar, pertempuran ini belum berakhir, justru baru akan dimulai di balik pintu tertutup komisi ini. Ketegangan di ruang komisi yang tadi hanya terasa seperti arus bawah kini meledak menjadi badai diam-diam. Begitu Gibran menyelesaikan kalimatnya, Puan Maharani menghela napas panjang lalu menunduk menatap meja, namun tatapan matanya tetap menusuk ke setiap orang di ruangan itu. Deddy Mulyadi menutup mapnya dengan suara keras, menggeser kursinya sedikit ke belakang seperti seseorang yang bersiap meninggalkan meja perundingan, tapi sorot matanya justru semakin tajam dan penuh perhitungan. Ahok tidak lagi berdiri bersandar, ia maju beberapa langkah mendekat ke meja, meletakkan telapak tangannya di atas tumpukan dokumen seolah sedang menancapkan bendera di tanah musuh. Kita semua tahu siapa yang diuntungkan dari kebocoran ini, ucapnya pelan namun terdengar seperti ledakan di telinga para anggota komisi. Beberapa wajah pucat, beberapa langsung menunduk memainkan ponsel, seolah mencari pegangan. Di luar ruangan, lorong gedung DPR menjadi ramai oleh staf dan wartawan yang berusaha mengintip lewat celah pintu, rumor tentang ide penyelamatan 200 triliun sudah merambat seperti api di padang rumput. Gibran mengangkat tangannya, menatap satu persatu, suaranya kini lebih dalam, kita tidak sedang berperang melawan individu. Kita sedang melawan sistem yang membuat kita semua rugi. Kalimat itu seperti paku yang dipalu ke tembok, tak ada yang berani langsung membantah, hanya bisik-bisik. Purbaya yang sejak tadi duduk diam merasa udara ruangan ini semakin pekat, seolah dindingnya mendekat perlahan menekan mereka semua. Puan Maharani akhirnya menegakkan tubuhnya, mengetuk palu kecil di mejanya, lalu berkata dengan suara yang datar namun bergetar, rapat kita skors untuk sementara. Kita lanjut malam ini dengan format tertutup. Begitu kata, tertutup keluar, Gibran dan Ahok saling bertatapan, mereka tahu ini tanda pertempuran berpindah ke arena gelap yang penuh manuver, ancaman, dan tawaran di bawah meja. Saat anggota satu persatu berdiri meninggalkan ruangan, terdengar desahan napas berat dan detak sepatu yang bergema seperti genderang perang. Di luar gedung, langit sudah semakin gelap, lampu-lampu jalan menyala, dan Jakarta seperti bersiap menyaksikan babak baru tarik-menarik kepentingan yang akan menentukan apakah ide ini akan hidup atau dikubur dalam-dalam. Malam itu ruang rapat tertutup berubah menjadi gelanggang tanpa penonton, lampu redup, tirai jendela ditutup rapat,
hanya ada kilau laptop dan tumpukan dokumen di atas meja panjang yang kini tampak seperti medan pertempuran strategi. Gibran duduk di ujung, wajahnya serius, jemarinya mengetuk pelan permukaan kayu seolah mengatur tempo detak jantungnya sendiri. Ahok duduk tak jauh, mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya menyapu satu persatu wajah anggota yang kini hanya tinggal segelintir, mereka yang disebut pengambil keputusan, sesungguhnya. Deddy Mulyadi duduk lebih jauh, setengah bersandar ke kursi dengan lengan terlipat, namun aura tegangnya terasa seperti kawat berduri, ia tahu malam ini semua kartu dibuka. Puan Maharani memimpin rapat dengan suara yang lebih rendah, nyaris berbisik, baik, sebelum kita putuskan, kita harus tahu risikonya. Ada pihak yang merasa ide ini ancaman langsung. Kalimat itu membuat udara dalam ruangan menebal seperti kabut. Gibran menatapnya lurus, saya sudah siap, Bu. Data ini bukan untuk saya, ini untuk negara. Ahok menyahut pelan, kalau sistem ini kita dobrak, pasti ada yang akan melawan habis-habisan. Seolah menjawab kata-kata Ahok, ponsel Purbaya bergetar di meja, sebuah pesan singkat masuk, tanpa nama pengirim, hanya tulisan singkat, berhenti sekarang atau semuanya akan hancur. Purbaya menelan ludah, menunjukkan pesan itu ke Gibran dengan tangan bergetar. Gibran membaca cepat lalu mengangkat kepalanya, wajahnya kini lebih keras, sorot matanya bukan lagi anak muda penuh ide tetapi pemimpin yang sedang menghadapi ancaman nyata. Deddy Mulyadi memandang itu semua dengan tatapan rumit, antara resah dan penasaran, seolah ia sendiri terjebak dalam jaringan yang selama ini ia bela. Puan Maharani mengetuk palu kecilnya satu kali, kita lanjutkan voting malam ini. Hanya kita yang tahu hasilnya sebelum esok pagi. Di luar gedung DPR hujan deras mengguyur, kilat menyambar-nyambar, Jakarta bagai panggung teater raksasa yang menyembunyikan pertarungan paling menentukan di balik tirai. Fajar belum juga terbit ketika ruang rapat tertutup itu akhirnya dibuka kembali. Lampu neon yang semalam terasa redup kini terasa lebih terang, memantul di wajah-wajah lelah para anggota yang sejak malam duduk memutuskan nasib satu ide besar. Kertas hasil voting berada di atas meja, di sampingnya palu kecil yang dari tadi hanya dipegang erat oleh Puan Maharani. Gibran berdiri di ujung ruangan, wajahnya pucat namun matanya menyala, Ahok di belakangnya menyilangkan tangan, sementara Purbaya berdiri dengan dada berdegup keras membawa ponselnya yang masih menyimpan pesan ancaman semalam. Puan Maharani menatap satu persatu orang yang hadir, lalu mengetuk palu dengan suara mantap, dengan suara mayoritas, ide penyelamatan kebocoran 200 triliun ini disetujui untuk dijalankan. Suara palu itu seperti dentuman guntur yang memecah langit, menggetarkan dada semua yang hadir. Gibran menghela napas panjang, bibirnya bergetar, lalu menunduk sebentar sebelum mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya berkaca-kaca, Ahok menepuk bahunya pelan seperti seorang jenderal yang melihat pasukannya berhasil menembus benteng lawan. Purbaya mengusap wajahnya, dadanya bergetar oleh kebanggaan dan ketakutan sekaligus, ia tahu keputusan ini bukan akhir, melainkan awal dari perlawanan yang lebih besar dari mereka yang selama ini diuntungkan. Di luar gedung DPR matahari perlahan muncul dari balik gedung-gedung tinggi Jakarta, sinarnya menembus kaca-kaca gedung seperti simbol lahirnya era baru. Wartawan yang sejak semalam menunggu langsung mengerubungi pintu, kilatan kamera menyala seperti pesta kembang api, tagar tanda pagar keputusan 200 triliun langsung meroket di media sosial. Puan Maharani menatap Gibran sebelum keluar ruangan, ekspresinya tetap datar namun sorot matanya seakan mengakui sesuatu. Deddy Mulyadi berjalan cepat meninggalkan ruangan tanpa menoleh, wajahnya penuh misteri. Gibran menatap langit Jakarta lewat jendela, napasnya berat, tapi di ujung bibirnya muncul senyum tipis, ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Di belakangnya Ahok berbisik lirih, kau sudah memulai perang yang sesungguhnya, nak. Dan di ruang kosong yang kini hanya tersisa kursi-kursi berantakan, gema keputusan itu masih terasa, sebuah tanda bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kebiasaan lama mulai retak dan sebuah jalan baru dibuka. Terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Kita baru saja menyaksikan bagaimana ide berani Gibran, data Ahok, dan langkah-langkah Purbaya mengguncang Senayan dan membuka jalan untuk penyelamatan 200 triliun rupiah. Kisah ini belum berakhir, dan kita akan terus mengikutinya bersama. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update cerita dramatis berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk semangat kami. Semoga tayangan ini membawa manfaat, membuka wawasan, dan memberi inspirasi. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberanian untuk menjaga kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.